saya kira ke depan itu makin tidak relevan, makin tampak lucu, makin tampak tak pantas lah kalau kemudian itu tudingan itu dialamatkan kepada gerakan-gerakan yang membela Palestina, anti-Semit dan sebagainya. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Kenapa mahasiswa di Indonesia ini cenderung diam? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita membahas maraknya demonstrasi pro Palestina di kampus-kampus besar Amerika Serikat. Ada apa di balik itu semua? Untuk itu kita akan mendiskusikan hal ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Ustadz Ismail, terjadi demonstrasi pro Palestina yang menginginkan penghentian perang ya di kampus-kampus, bukan kampus sembarangan, ini kampus-kampus besar Amerika. Ada apa Ustadz Ismail melihat hal ini? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira aksi-aksi yang demikian besar itu luar biasa di negara yang selama ini semua orang tahu mendukung entitas Zionis. Dari kampus-kampus ternama itu menunjukkan setidaknya dua hal. Yang pertama adalah ketidakrelaan mereka terhadap apa yang terjadi di Palestina, khususnya di Gaza, lebih khusus lagi. Kemudian yang kedua adalah ketidakrelaan mereka terhadap sikap dari negara-negara besar, khususnya negara di mana dia berada. Itu kan satu kezaliman yang kasat mata, artinya semua orang bisa melihat, bahkan mereka sudah menyebut sebagai genocide. Itu bukan perang, itu genocide. Tapi kenapa negara yang katanya itu begitu mengagung-agungkan hak asasi manusia, mengagung-agungkan humanity, itu diam saja, bahkan kemudian mendukung. Dan disitulah nurani itu tidak bisa ditutup-tutupi. Dan saya kira anak muda, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi tadi itu menjadi semacam katakanlah juru bicara dunia itu tentang apa yang sedang terjadi di dunia yang semakin hari semakin tak jelas ini, semakin tak bisa dimengerti ini. Dan itu semestinya membuat malu mahasiswa di negeri Muslim. Mereka yang notabene di negara bukan Islam saja begitu, dengan risiko yang mereka tahu ditangkap segala macam, dan itu sudah terjadi. Kenapa mahasiswa di negeri Muslim diam itu? Apakah peristiwa ini menunjukkan ada koreksi internal di tubuh kapitalisme ya terhadap gagalnya kapitalisme untuk membangun dunia yang beradab, dunia yang adil, dunia yang tanpa pertumpahan darah? Ya, saya kira bukan hanya koreksi, tapi sudah merupakan penentangan gitu terhadap kebijakan yang selama ini ditempuh. Kebijakan itu kan ada dua kebijakan internal, kebijakan eksternal, dalam negeri dan luar negeri. Kebijakan dalam negeri ada banyak masalah. Pun begitu sekarang mereka melihat kebijakan luar negeri, khususnya menyangkut Palestina, lebih umum lagi menyangkut dunia Islam. Jadi mereka melihat bahwa negara mereka itu telah bertindak secara tak senonoh. Dunia juga begitu. Lembaga-lembaga dunia tak berdaya. Jadi mereka menyuarakan hal itu, dan ini saya kira suara hati nurani, suara dari mereka-mereka yang betul-betul bertindak berdasarkan kepada apa yang semestinya dilakukan oleh seorang manusia normal. Nah, gitu. Bahwa ada kepentingan politik itu mereka paham pasti, tetapi kepentingan politik ketika itu kemudian menutup mata terhadap kezaliman bahkan genocide, maka itu sudah kepentingan politik yang harus disingkirkan. Karena itu bertentangan dengan istilah mereka itu humanity, kemanusiaan. Selama ini kan aksi-aksi atau gerakan-gerakan anti sebutlah
anti penjajahan, entitas penjajah Yahudi ini sering dicap sebagai antisemit, sering dicap sebagai pembelaan terhadap radikal teroris. Tapi kali ini kenapa isu-isu seperti itu gagal gitu, bisa disebut gagal? Karena tudingan itu bukan tudingan yang orisinil, itu tudingan framing, tudingan yang tidak berdasar kepada fakta. Ketika kezaliman yang kebrutalan sudah begitu rupa, maka sudah tidak ada lagi batas atau demarkasi itu, garis itu. Garis itu sudah menyentuh siapa saja mereka yang masih berpikir secara wajar, secara normal dan memiliki hati yang bersih, yang normal saja gitu. Sampai orang mengatakan tidak harus menjadi muslim untuk Anda itu tahu bahwa di situ ada genocide. Tidak harus menjadi muslim untuk Anda tahu bahwa di situ ada kebrutalan yang luar biasa. Kan sering dikatakan seperti itu. Itu menunjukkan bahwa persoalan Palestina, pembelaan terhadap Palestina itu bukan soal semit atau bukan semit, antisemit atau tidak antisemit. Sekarang apa yang bisa kita katakan terhadap mahasiswa di Amerika? Mahasiswa kalau dia muslim mungkin, tetapi ada banyak sekali mereka yang bukan muslim. Bahkan ada yang orang-orang Yahudi juga ikut turun. Orang Yahudi ortodok kan mereka juga anti terhadap Zionisme gitu. Jadi saya kira ke depan itu makin tidak relevan, makin tampak lucu, makin tampak tak pantas lah kalau kemudian itu tudingan itu dialamatkan kepada gerakan-gerakan yang membela Palestina, antisemit dan sebagainya. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Kenapa mahasiswa di Indonesia ini cenderung diam? Itu saya kira menjadi cerminan dari wajah negeri ini. Wajah negeri ini sekarang ini wajah yang kusam itu. Saya kira penduduk negeri ini sedang menderita satu situasi di mana kedaliman itu kedaliman, kecurangan, kearogansian, kekuasaan itu menang. Nah, ini menimbulkan apatisme saya kira. Jadi ketika kezaliman sudah begitu rupa, kecurangan sudah begitu rupa, orang itu ada dua kemungkinan melawan, kemungkinan apatis. Dan sekarang ini pada tahap apatisme itu. Gaza itu sesuatu, tetapi di negeri ini juga sedang terjadi sesuatu gitu. Nah, apatisme itu yang kemudian muncul. Nah, tentu kita berharap ini tidak berlangsung lama. Mahasiswa sebagai sering orang sebut sebagai agent of change itu, agen perubahan itu bangkit membela apa yang harus dibela, melawan keangkara-murkaan, kezaliman, ketidakadilan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di luar negeri sudah tampak nyata, di dalam negeri pun juga begitu. Saya kira harus ke sana gitu. Kalau tidak ingin keangkara-murkaan itu makin menjadi-jadi di dunia ini, termasuk di negeri kita ini. Baik, Ustaz Ismail, terima kasih. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang maraknya aksi di kampus-kampus Amerika yang menuntut dihentikannya genosida di Palestina. Ada satu kata yang perlu kita renungi tadi dari Ustadz Ismail Yusanto, seharusnya kita malu. Mereka yang tidak berakidah yang sama, demikian juga mereka yang sebenarnya bukan Muslim, tapi mereka prihatin dengan kondisi yang ada, bahkan bergerak. Seharusnya kita malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.